Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Sani Kusmianti selaku dosen pengapuh mata kuliah kom, eh, selaku pengapuh mata kuliah sistem komputasi berkinerja tinggi serta mahasiswa informatika semester 6 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan hari ini karena dapat melaksanakan sesi debat ini dengan topik studi kasus yang akan kita bawakan hari ini, yaitu apakah keputusan suatu negara untuk ikut serta dalam perlombaan High Performance Computing (HPC) global merupakan hal yang bijak dan esensial. Kali ini sudah ada tim pro yang akan membawakan perspektif mereka tentang investasi masif pada HPC adalah syarat kedaulatan teknologi dengan merefleksikan strategi agresif dari negara seperti Saudi Arabia dan India. Sementara pada tim kontra, mereka akan ikut berargumen bahwa perlombaan kompetisi ini bisa menjadi jebakan biaya dan energi model yang diterapkan di Estonia dan Irlandia adalah langkah yang jauh lebih bijak. Tanpa berlama-lama, mari kita memulai sesi debat ini yang akan dibawakan oleh tim pro terlebih dahulu. Saya akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan argumen untuk setiap tim. Untuk tim pro, silakan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perlombaan infrastruktur AI global dan kedaulatan komputasi di abad ke-21. Saat ini, dunia sedang mengalami perubahan besar. Jika dahulu negara berlomba menguasai sumber daya alam, industri, energi, maka kini negara berlomba membangun kapasitas komputasi dan kecerdasan buatan atau AI. Perlombaan ini bukan sekedar perlombaan teknologi, tetapi juga menyangkut ekonomi, investasi, inovasi, keamanan nasional, hingga posisi suatu negara dalam tatanan global. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa partisipasi dalam HPCRS dan pembangunan infrastruktur AI bukanlah beban, melainkan investasi strategi yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat kedaulatan digital suatu negara. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa AI dan kapasitas komputasi menjadi faktor yang sangat menentukan di era saat ini. HPCRS, strategi lompatan geopolitik dan kedaulatan AI abad ke-21. Pada slide pertama ini, kita perlu memahami bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam menentukan kekuatan suatu negara. Jika pada masa lalu negara berlomba menguasai minyak, industri, dan jalur perdagangan, maka sekarang negara mulai berlomba membangun kapasitas komputasi. Mengapa komputasi menjadi penting? Karena hampir seluruh perkembangan AI modern bergantung pada kemampuan komputasi yang sangat besar. Semakin besar kapasitas komputasi suatu negara, semakin besar pula kemampuannya untuk mengembangkan model AI. Melalui riset ilmiah, serta menciptakan inovasi teknologi. Oleh karena itu, muncullah istilah HPCRS, atau perlombaan
High Performance Computing, yaitu perlombaan membangun superkomputer, pusat data, dan infrastruktur digital yang menjadi fondasi AI masa depan. Jadi, pada abad ke-21, kekuatan suatu negara tidak hanya dilakukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan mengolah data melalui komputasi. Pada slide kedua, kompetisi global telah bergeser dari lapisan perangkat lunak ke fondasi fisik komputasi banyak yang menganggap persaingan AI hanya terjadi pada aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, dan Cloud. Padahal aplikasi tersebut hanyalah hasil akhir yang terlihat oleh pengguna. Persaingan yang sebenarnya terjadi pada lapisan yang lebih mendasar, yaitu fondasi fisik komputasi. Fondasi ini meliputi pusat data, GPU, superkomputer, energi listrik, jaringan, dan sistem penyimpanan data. Negara yang menguasai fondasi ini memiliki kemampuan lebih besar dan mengembangkan AI secara mandiri. Sebaliknya, negara yang tidak memiliki kapasitas komputasi akan bergantung pada layanan cloud infrastruktur milik negara. Inilah mengapa saat ini investasi terbesar justru terjadi pada pengembangan pusat data dan infrastruktur HPC. Slide ketiga. Pada slide ketiga, slide ini menunjukkan dua pilihan yang dihadapi banyak negara berkembang. Pilihan pertama adalah model ekstraktif. Dalam model ini, data masyarakat dikirim ke pusat komputasi luar negeri, diolah oleh perusahaan asing, lalu produk AI yang dihasilkan dijual kembali kepada negara asal data tersebut. Akibatnya, nilai ekonomi terbesar tidak dimiliki oleh negara yang menghasilkan data. Pilihan kedua adalah membangun kedaulatan komputasi. Dalam model ini, data diproses menggunakan infrastruktur nasional sehingga manfaat ekonomi, inovasi, dan teknologi tetap berada di dalam negeri. Inilah alasan mengapa banyak negara mulai menganggap HPC sebagai aset strategis nasional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan masuk ke slide keempat, yaitu matriks kedaulatan komputasi global. Pada slide ini, kita dapat melihat perbandingan posisi Indonesia dengan dua kekuatan baru dalam perlombaan AI global, yaitu kawasan Timur Tengah yang diwakili Arab Saudi, serta India. Menurut kami, ini adalah salah satu slide paling penting dalam presentasi karena menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara dalam AI race tidak terjadi secara kebetulan. Negara-negara yang saat ini menjadi pemain utama ternyata memiliki pola yang sama, yaitu berani berinvestasi besar pada kapasitas komputasi, memiliki visi jangka panjang, dan secara aktif membangun ekosistem AI nasional mereka. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan harus menentukan arah strategisnya ke depan. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu aspek yang dibandingkan dalam matriks ini. Yang pertama ada skala investasi asing. Pembangunan AI modern membutuhkan biaya yang sangat besar. Ukuran membangun pusat data, membeli GPU, mengoperasikan superkomputer, serta menyediakan energi yang diperlukan investasi hingga miliaran dolar. Kita dapat melihat bahwa Arab Saudi sudah bermain pada level gigawatt. Arab Saudi menargetkan kapasitas sekitar 1,9 gigawatt, sedangkan UEA bahkan mencapai sekitar 5 gigawatt. Untuk mendukung pusat data AI mereka, ini bukan angka kecil. Untuk memberikan gambaran, kapasitas tersebut setara dengan kebutuhan listrik sebuah kota besar. Untuk yang kedua yaitu ada keunggulan energi. Banyak orang tidak menyadari bahwa AI sangat bergantung pada listrik.
Ketika kita menggunakan ChatGPT atau model AI lainnya, di belakang layar terdapat ribuan GPU yang bekerja secara bersamaan. Semua perangkat tersebut membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, biaya energi menjadi salah satu faktor penentu dalam pembangunan pusat data. Yang ketiga ada kemandirian model AI. Ini adalah aspek yang sering kali diabaikan dalam diskusi AI. Banyak negara memiliki pusat data, tetapi tidak semua negara mampu menciptakan model AI sendiri. Arab Saudi menjadi contoh menarik karena mereka mengembangkan alam, yaitu Large Language Model yang dirancang khusus untuk bahasa Arab dan budaya Timur Tengah. Yang keempat yaitu target strategis. Di sini terlihat perbedaan yang sangat jelas. Arab Saudi memiliki target yang membangun AI factory dan membangun transformasi ekonomi pasca minyak melalui Vision 2030. Artinya mereka sudah memiliki arah yang jelas tentang bagaimana AI akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Yang kelima ada status ekosistem. Arab Saudi saat ini menjadi magnet pembangunan infrastruktur AI dunia. Banyak perusahaan teknologi global berlomba-lomba masuk ke kawasan tersebut. Selanjutnya, slide kelima yaitu hukum tarik-menarik investasi komputasi raksasa. Pada slide ini kita dapat melihat bagaimana Arab Saudi berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai gravitasi investasi AI. Jika pada masa lalu perusahaan teknologi mencari lokasi yang dekat dengan pasar atau sumber daya alam, maka era AI mereka mencari lokasi yang mampu menyediakan komputasi dalam skala besar dengan biaya yang efisien. Slide ini menggambarkan bahwa keberhasilan Timur Tengah menarik investasi AI bukanlah kebutuhan melalui hasil dan kombinasi beberapa faktor strategis yang saling mendukung. Selanjutnya, slide ke-6 yaitu fondasi domestik telah dimulai membutuhkan eskalasi masif. Berbeda dengan Arab Saudi yang fokus membangun ekosistem nasional, UAE memilih strategi menjadi pusat AI global. Melalui proyek strategis Emirates, UAE bekerja sama dengan OpenAI, Oracle, Nvidia, dan SoftBank. Tujuannya adalah menjadikan UAE sebagai pusat infrastruktur AI dunia. Dengan strategis tersebut, UAE memperoleh investasi besar, transfer teknologi, dan posisi strategis dalam rantai pasok AI global. Ini menunjukkan bahwa AI Race juga dapat digunakan sebagai alat untuk menarik investasi nasional. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Oke, selanjutnya, setelah melihat bagaimana Arab Saudi dan UAE membangun strategi AI mereka, sekarang kita beralih ke India. India menjadi contoh yang menarik karena sama-sama merupakan negara berkembang dengan populasi yang sangat besar. Namun, India tidak hanya memanfaatkan jumlah penduduknya sebagai pasar digital, melainkan sebagai kekuatan ekonomi digital. India berhasil menarik investasi lebih dari 52 miliar dolar Amerika Serikat dari perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Microsoft. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah India secara aktif membangun ekosistem AI melalui kebijakan nasional, pengembangan talenta digital, serta investasi pada kapasitas komputasi. Akibatnya, India menjadi salah satu tujuan utama investasi AI di dunia. Dari kasus ini, kita bisa melihat bagaimana AI Race mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata, bukan hanya kemajuan teknologi.
Jadi investasi besar datang kepada negara yang memiliki visi dan infrastruktur AI yang kuat. Oke, selanjutnya yaitu keberhasilan India tidak hanya didorong oleh investasi asing. India juga membangun fondasi komputasi nasional melalui National Supercomputing Mission. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas HPC sehingga India mampu melakukan penelitian dan pengembangan AI secara mandiri. Dengan memiliki superkomputer sendiri, India tidak negeri. Hal ini sangat penting karena AI modern membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Semakin kuat kapasitas komputasi suatu negara, semakin besar kemampuannya untuk mengembangkan teknologi baru. Karena itu, HPC bukan sekedar fasilitas teknologi, tetapi aset strategis yang menentukan masa depan inovasi suatu negara. Jadi, jika data adalah bahan bakar, maka superkomputer adalah mesin yang mengubah bahan bakar tersebut menjadi nilai ekonomi. Jadi, kemandirian AI hanya dapat dicapai jika negara memiliki kapasitas komputasi yang memadai. Kemudian, setelah melihat keberhasilan Arab Saudi, UEA, dan India, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi Indonesia saat ini? Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang besar, ekonomi digital yang berkembang pesat, dan sumber daya manusia yang cukup besar. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah dibahas sebelumnya, kapasitas komputasi Indonesia masih relatif terbatas. Akibatnya, sebagian besar layanan AI yang digunakan masih bergantung pada infrastruktur yang berada di luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi perlu mempercepat pembangunan kapasitas komputasi nasional agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi. Dengan kata lain, tantangan Indonesia bukan kekurangan data atau pengguna, melainkan bagaimana membangun infrastruktur yang mampu mengubah potensi tersebut menjadi inovasi dan nilai ekonomi. Jadi, Indonesia memiliki potensi besar, tetapi masih membutuhkan penguatan HPC dan AI nasional. Meskipun demikian, Indonesia sebenarnya telah memulai membangun fondasi komputasi nasional. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan kapasitas yang sudah dimiliki Indonesia dan tantangan yang masih harus dihadapi. Dan itu akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Chandra. Jadi pada slide ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki langkah awal menuju kedaulatan komputasi. Salah satu contohnya yaitu HPC Mahameru yang dikembangkan oleh BRIN. Mahameru digunakan untuk mendukung berbagai penelitian yang membutuhkan komputasi tinggi seperti bioinformatika, riset kelautan, permodelan cuaca, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Keberadaan HPC Mahameru menunjukkan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol. Namun, jika dibandingkan dengan investasi dan kapasitas komputasi negara seperti India atau Arab Saudi, skala yang dimiliki Indonesia masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, HPC Mahameru dapat dilihat sebagai fondasi awal yang perlu terus diperkuat. Jadi Indonesia sudah memiliki fondasi, tetapi skalanya masih perlu diperbesar lagi. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur komputasi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam AI race. Tantangan yang kedua yaitu kebutuhan dan HPC berskala nasional. Tantangan yang ketiga yaitu pengembangan talenta digital yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut. Namun tantangan-tantangan ini bukan alasan untuk tidak ikut dalam AI race. Justru tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar tidak semakin tertinggal. Jadi tantangan terbesar bukan kekurangan potensi tetapi kecepatan dalam membangun kapasitas nasional. Lalu bagaimana strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut dan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari seluruh pembahasan ini?
Saya persilakan kepada rekan saya, yaitu Hanan. Baik, selanjutnya untuk ini mengandalkan infrastruktur pihak ketiga secara permanen akan mengunci Indonesia dalam hierarki global sebagai pasar konsumen yang mendanai inovasi bangsa asing. Mengekskalasi arsitektur komputasi terbuka yang terpusat, ditenagai energi domestik, dan diperkuat talenta lokal adalah jalan mutlak memutus siklus eksploitasi data. Kepemilikan infrastruktur komputasi berdaulat adalah batas wilayah pertahanan ekonomi abad ke-21. Berdasarkan berbagai studi kasus yang telah kita bahas, Indonesia perlu membangun sovereign computing atau kedaulatan komputasi. Artinya, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengolah data, melatih model AI, dan menjalankan inovasi digital menggunakan infrastruktur yang dimiliki sendiri. Tujuannya bukan untuk menutup diri dari dunia internasional, tetapi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari data dan teknologi dapat dinikmati oleh Indonesia sendiri. Dengan membangun kapasitas komputasi nasional, Indonesia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam ekonomi digital global. Selain itu, kedaulatan komputasi juga memperkuat keamanan data, mendukung penelitian nasional, serta mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi, kedaulatan komputasi adalah fondasi kedaulatan AI. Dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, terdapat satu pola yang sama. Arab Saudi menggunakan AI untuk membangun ekonomi pasca minyak. UAE menggunakan AI untuk menarik investasi dan menjadi pusat teknologi global. India menggunakan AI untuk memperkuat talenta, inovasi, dan investasi nasional. Ketika negara tersebut memperoleh manfaat yang nyata karena mereka memilih untuk ikut dalam perlombaan AI dan HPC. Indonesia juga memiliki peluang yang sama. Dengan populasi digital yang besar, pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, serta fondasi awal seperti HPC Mahameru, Indonesia memiliki modal untuk membangun kedaulatan komputasi nasional. Karena itu, menurut kami, ikut dalam HPC Rise bukanlah beban, melainkan investasi strategis yang akan menentukan posisi Indonesia dalam ekonomi digital masa depan. Baik, jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan serta argumen tim Pro. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul The HPC Rise Lab. Mengapa negara berkembang tidak perlu berlomba membangun infrastruktur AI raksasa.
Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI saat ini berkembang sangat pesat. Banyak negara berlomba-lomba membangun pusat data dan infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi atau yang dikenal dengan High Performance Computing atau HPC. Namun, di balik semangat mengejar kemajuan teknologi tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah pembangunan HPC benar-benar menjadi solusi terbaik bagi negara berkembang seperti Indonesia? Ataukah justru menimbulkan berbagai masalah baru yang lebih besar? Melalui presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan alasan mengapa kami mengambil posisi kontra terhadap perlombaan HPC global. Bisa tolong slide-nya. Pada slide kedua, bagian latar belakang. Untuk memahami posisi kami terlebih dahulu, kita perlu melihat latar belakang fenomena ini. Saat ini AI generatif sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan masa depan dunia digital. Negara-negara berlomba membangun pusat data yang semakin besar dengan harapan dapat menjadi pemain utama dalam industri AI. Namun, menurut berbagai kajian, kondisi ini melahirkan fenomena yang disebut AI kolonialisme atau kolonialisme digital. Apa yang dimaksud dengan kolonialisme digital? Jika pada masa lalu kolonialisme dilakukan dengan menguasai wilayah dan sumber daya alam, maka pada era digital penguasaan dilakukan melalui teknologi, data, algoritma, dan infrastruktur digital. Akibatnya, banyak negara berkembang hanya berperan sebagai penyedia energi, air, tenaga kerja murah, dan pasar pengguna teknologi. Sementara keuntungan terbesar tetap dinikmati oleh perusahaan teknologi besar dan negara-negara maju. Dan kata lain, negara berkembang berisiko menjadi konsumen dan penyedia sumber daya, bukan menjadi pengendali teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, kami menilai bahwa perlombaan HPC perlu dikaji secara kritis, bukan hanya dilihat dari sisi kemajuan teknologinya saja. Selanjutnya akan menjelaskan mengapa perlombaan HPC dapat menjadi ancaman serius bagi sumber daya dan lingkungan. Pada slide kali ini, krisis eksistensial di balik mesin AI. Ketika membicarakan AI, kita sering mendengar manfaatnya dalam berbagai bidang, namun sangat jarang dibahas mengenai biaya yang harus dibayar untuk menjalankan teknologi tersebut. Padahal sistem AI modern membutuhkan pusat data yang sangat besar dan mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah luar biasa. Berdasarkan proyeksi yang ada pada tahun 2030, pusat data AI diperkirakan akan mengkonsumsi sekitar 9,3 triliun liter air. Untuk memberikan gambaran, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar lebih dari 1 miliar penduduk selama 1 tahun. Selain itu, kebutuhan listriknya diperkirakan mencapai 945 terawatt per jam atau hampir 3% dari konsumsi listrik dunia. Angka ini menunjukkan bahwa AI bukanlah teknologi yang berdiri sendiri, tetapi bergantung pada infrastruktur fisik yang sangat besar dan membutuhkan sumber daya yang tetap sedikit. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah adanya fenomena yang disebut paradoks Jevons. Paradoks ini menjelaskan bahwa ketika suatu teknologi menjadi lebih efisien, penggunaan justru meningkat sehingga konsumsi total sumber dayanya juga semakin besar. Artinya semakin maju AI berkembang, semakin besar pula kebutuhan energi dan air yang harus disediakan. Baik, untuk slide selanjutnya akan aku serahkan ke rekan saya, yaitu Mas Latif. Silakan Mas Latif. Beliau untuk selanjutnya mengapa menolak perlombaan senjata komputasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami mengambil posisi kontra terhadap perlombaan HPC global. Kami tidak menolak perkembangan teknologi ataupun AI. Yang kami tolak adalah
anggapan bahwa membangun infrastruktur komputasi raksasa merupakan satu-satunya jalan menuju kemajuan. Menurut kami, strategi tersebut berpotensi memperbesar ketergantungan teknologi terhadap negara maju, menguras sumber daya alam, dan mengurangi kedaulatan digital negara berkembang. Kami percaya bahwa kemajuan teknologi seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari seberapa besar pusat data yang berhasil dibangun. Karena itu, kami mendukung pengembangan teknologi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk eksternalisasi kerusakan, ada krisis air dan lingkungan. Argumen pertama adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan HPC. Pusat data membutuhkan sistem pendingin yang bekerja selama 24 jam. Untuk menjalankan sistem tersebut diperlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya dapat kita lihat di Uruguay. Ketika negara tersebut mengalami kekeringan terparah dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan pusat data Google justru tetap membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Hal ini memicu protes masyarakat karena kebutuhan industri teknologi dianggap lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan dasar warga. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan HPC dapat menciptakan konflik penggunaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri digital. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat terjadi dengan mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk ancaman terhadap stabilitas listrik nasional, argumen kedua berkaitan dengan konsumsi energi. Kita dapat belajar dari pengalaman Irlandia. Di negara tersebut, pusat data mengonsumsi sekitar 21% dari total listrik nasional. Angka ini bahkan melebihi konsumsi listrik rumah tangga di beberapa wilayah perkotaan. Akibatnya meningkatnya kebutuhan energi tersebut, pemerintah sempat menghentikan pembangunan pusat data baru karena khawatir terjadi gangguan pasokan listrik. Jika situasi ini terjadi, maka yang akan terdampak bukan hanya industri, tetapi juga sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Kasus Irlandia menunjukkan bahwa pembangunan HPC tidak hanya membutuhkan investasi besar, tetapi juga dapat membebani sistem energi nasional. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, pada slide ini menjelaskan terkait infrastruktur fisik bukanlah kedaulatan digital. Banyak pihak beranggapan bahwa dengan membangun pusat data sendiri, suatu negara otomatis menjadi mandiri secara digital. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Contohnya adalah negara-negara yang telah menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur HPC. Meskipun demikian, mereka masih bergantung pada teknologi, perangkat lunak, dan perubahan asing. Bahkan data yang tersimpan dalam server milik perusahaan tertentu masih dapat diakses berdasarkan regulasi negara asal perusahaan tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan infrastruktur fisik tidak selalu berarti kepemilikan kendali atas data dan teknologi. Karena itu, HPC belum tentu menjamin kedaulatan digital. Oh, emang? Aku mau beli. Pada slide ini membahas terkait dehumanisasi dan pencemaran nilai sosial. Selain berdampak pada lingkungan dan ekonomi, AI global juga berpotensi mempengaruhi budaya masyarakat.
Algoritma AI umumnya dirancang berdasarkan data yang dominan secara global. Akibatnya, budaya lokal berisiko semakin tersisih karena kalah bersaing dengan konten yang lebih populer secara internasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat mengancam nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Selain itu, meningkatnya interaksi digital juga dapat mengurangi kualitas komunikasi antar manusia dan menurunkan empati sosial. Oleh karena itu, perkembangan AI perlu diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya dan nilai sosial masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu slide 9. Salah satu argumen yang sering disampaikan oleh pihak yang mendukung HPC adalah bahwa pengembangan infrastruktur besar akan menciptakan inovasi dan lapangan pekerjaan. Namun menurut kami, inovasi tidak harus selalu bergantung pada pusat data. Saat ini banyak negara dan organisasi mulai mengembangkan konsep smart AI, yaitu AI lebih ringan, hemat biaya, dan rancangan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Contohnya adalah AI untuk membantu tenaga kesehatan, meningkatkan kewalahan pendidikan, mendudukan petani, serta mempercepat pelayanan publik dengan ini teknologi disarankan secara langsung tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur HPC. Next. Untuk kelompok kami, Indonesia memilih pilihan yang lebih baik dibanding ikut dalam perlombaan HPC global. Pertama, memperkuat sistem digital nasional yang terintegrasi. Kedua, menjaga ketersediaan energi dan air untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, mengembangkan AI yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal Indonesia. Keempat, menghindari ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi di masa depan. Next. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa perlombaan HPC global memang menawarkan peluang kemajuan teknologi. Namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, resiko yang ditimbulkan juga sangat besar, mulai dari kerusakan lingkungan, peningkatan konsumsi energi, ketergantungan teknologi, hingga ancaman terhadap budaya dan kedaulatan digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu memilih strategi yang lebih berkelanjutan dengan mengembangkan teknologi yang efisien, tepat guna, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya tujuan utama teknologi bukanlah membangun mesin yang paling besar, melainkan menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas argumen dari tim kontra. Sekarang kita memasuki sesi break selama 5 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan setiap tim dari tim pro maupun tim kontra memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Break dimulai dari sekarang. Orang lain tanggapan kan?
Harap tapi ambilin. Oh ini. Silakan Makassar kan? Kiat mau langsung pertanyaan deh. Miki anak sing krungu rasain ngomong apa? Pertanyaan karo tanggapan. Berarti tanggapan. Oh, wis berarti Dan cepat rambling kok, gitu loh. Pertanyaannya kok. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf ini. Oh iya kok kita. Masih ada waktu break. Siapa tahu mau dipersiapkan dulu apa. Iya, record. Tidak ada suara. Langsung pertanyaan deh. Biar audiens yang tanya. Apa Mbak Rata kan mobil kontra? Biar sangat-sangat kan keren. Harusnya ya. Tapi jadi pertanyaan apa? Ya, tim kontrak jadi pertanyaan yang dikirim. Mas. Ini baru ngopi kayak gue. Bila PPT-mu kiriman grup SKPT. Baik kawan-kawan yang baik kan kawan-kawan, karena ada beberapa yang mengajukan untuk dimajukan, kita mulai saja sesi pertanyaan untuk setiap tim agar memberikan pertanyaan dan memberikan argumen beserta jawaban mereka. Untuk tim kontra, silakan bertanya untuk pertama. Kok nggak pertanyaan, saling lempar. Saling lempar. Ada argumen. Ini urung dikirim. Ya, untuk kelompok pro berulang kali menunjukkan bahwa Arab Saudi, UEA, dan India sukses karena HPC. Namun mereka lupa bahwa negara-negara tersebut memiliki modal finansial, SDM, dan kondisi ekonomi yang sangat berbeda dengan Indonesia.
Pertanyaan kami sederhana, jika HPC benar-benar kunci utama kemajuan, mengapa Estonia mampu menjadi salah satu negara digital yang paling maju di dunia tanpa mengikuti perlombaan superkomputer global? Bukankah yang lebih penting adalah tata kelola dan pemanfaatan teknologi, bukan ukuran komputasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tim Pro, dipersilakan untuk menanggapi. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya itu jika HPC benar-benar kunci utama kemajuan, mengapa Estonia mampu menjadi salah satu negara digital paling maju di dunia tanpa mengikuti perlombaan superkomputer global? Jadi, mohon maaf, minta waktunya sebentar. Oke, izin menjawab pertanyaan dari tim kontra. Jadi kami setuju bahwa tata kelola dan SDM sangat penting. Namun, Estonia dan India memiliki konteks yang berbeda. Estonia unggul dalam digitalisasi layanan publik, sedangkan HPC dibutuhkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks, seperti AI, riset ilmiah, simulasi iklim, dan analisis data skala besar. Jadi yang kami perjuangkan bukan sekedar ukuran komputasi, melainkan kapasitas komputasi yang memadai agar Indonesia mampu bersaing di era AI. Tata kelola yang baik dan HPC bukan pilihan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Itu jawaban dari kelompok kami. Baik, tim Pro, terima kasih atas tanggapannya serta jawabannya. Apakah dari tim kontra masih ada unek-unek yang perlu ditanyakan atau tidak? Sudah cukup. Baik, terima kasih tim Pro, tim kontra. Sekarang lanjut ke tim Pro yang akan memberikan pertanyaan serta argumen kepada tim kontra. Untuk tim Pro, dipersilahkan.
Oke, melanjutkan yang tadi. Sekarang tim pro akan bertanya kepada tim kontra. Jika tata kelola saja sudah cukup, mengapa negara-negara yang memiliki tata kelola baik seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan India dan Arab Saudi tetap menginvestasikan miliaran dolar untuk HPC? Jika kapasitas komputasi tidak penting, mengapa mereka tidak cukup mengandalkan tata kelola saja? Baik, tim pro, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk tim kontra untuk menanggapi serta menjawab pertanyaan tersebut. Oke, izin saya akan menjawab dari pertanyaannya tim pro. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kapasitas komputasi tidak penting. Yang kami pertanyakan adalah apakah Indonesia perlu ikut dalam perlombaan HPC global saat ini. Negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi berinvestasi besar pada HPC karena mereka memiliki kondisi ekonomi, kapasitas riset, dan tujuan strategis yang berada dengan Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mempertimbangkan prioritas nasional. Memiliki HPC memang penting untuk riset dan inovasi, tetapi mengikuti HPC RES secara agresif beresiko membebani anggaran, energi, dan sumber daya yang lebih dibutuhkan masyarakat. Jadi perdebatan ini bukan antara HPC atau tidak HPC, melainkan antara HPC sesuai kebutuhan nasional atau HPC sebagai perlombaan presentasi global. Dan kami menolak pilihan yang kedua. Oke, cukup sekian jawaban dari kelompok kontra. Baik, terima kasih dari tim kontra. Apakah dari tim pro ada unek-unek atau jawaban yang belum masuk?
Dari kelompok pro cukup. Baik, karena kelompok pro sudah menerima jawaban tersebut, terima kasih atas tim kontra untuk memberikan argumen serta jawaban dari pertanyaan tim pro. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan diberikan pada audien. Untuk sesi tanya jawab akan diberikan waktu 10 menit yang akan dimulai dari sekarang. Silakan untuk audien untuk memberikan pertanyaan terhadap tim pro maupun tim kontra. Silakan yang ingin bertanya. Terserah aja Bene. Silakan yang mau bertanya kepada tim pro atau tim kontra, katanya gitu. Pro ayo, kontra monggo. Oke. Silakan Fatatunida untuk pertanyaan lebih dahulu. Izin bertanya untuk tim pro. Tim pro mengatakan bahwa HPC dapat meningkatkan kedaulatan digital. Namun saat ini sebagian besar perangkat keras HPC seperti GPU dan prosesor masih diproduksi oleh negara lain. Bagaimana HPC dapat menjamin kedaulatan digital jika komponen utamanya masih bergantung pada pihak luar? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk notulensi bisa dicatat ya. Kemudian lanjut ke Mas Rosiden. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sen atas waktu dengan kesempatannya. Izin bertanya kepada tim pro. Menurut tim pro, apakah yang lebih penting untuk Indonesia saat ini? Membangun talenta AI terlebih dahulu atau membangun infrastruktur HPC terlebih dahulu? Dan sebutkan mengapa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rosiden atas pertanyaan untuk tim pro. Selanjutnya untuk Mas Ibnu dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih Mas Sen. Saya ingin bertanya buat tim kontra. Apakah tim kontra memiliki bukti bahwa negara yang tidak berinvestasi atau tidak ikut mengembangkan HPC tetap mampu bersaing dalam inovasi teknologi tingkat global? Jika ada, mohon jelaskan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ibnu. Untuk tim pro dan tim kontra, jika sudah ada jawaban yang bisa diberikan, bisa langsung dipersilakan dengan angkat tangan. Angkat tangan apa enggak? Apa enggak? Terima kasih dong. Telepon. Jawab. Ini jawabannya di sana, harus berkira kan? Bakar politik. Yang sekarang rasakan. Sana. Jawab Arab. Sing pertanyaan sing ada tidak nang grup jawabannya di sana.
Jawabannya kadang-kadang sama kontaknya. Apa kurang panjang? Lip, lip. Username Ibnu. Alif minta tolong. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nida, yaitu bagaimana HPC dapat menjamin kedaulatan digital jika komponen utamanya masih bergantung pada pihak luar. Kami setuju bahwa saat ini banyak komponen HPC masih berasal dari luar negeri. Namun, kedaulatan digital bukan berarti harus memproduksi seluruh teknologi sendiri. Yang terpenting adalah kemampuan mengelola, memproses, dan mengendalikan data nasional menggunakan infrastruktur yang berada dalam kendali negara. India juga masih menggunakan GPU NVIDIA, tetapi mereka memiliki kapasitas komputasi sendiri melalui National Supercomputing Mission, dibandingkan tidak memiliki HPC sama sekali. Memiliki HPC nasional merupakan langkah nyata menuju kemandirian digital. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan jawabannya. Untuk Mbak Fatatun, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Tidak puas. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dijawab. Jika sudah ada. Ya, sudah ada untuk pertanyaan Mas Rosidan. Oke, selanjutnya saya perwakilan dari tim Pro akan menjawab pertanyaan dari Mas Rosidan, yaitu apakah yang lebih penting untuk Indonesia saat ini? Membangun talenta AI terlebih dahulu atau membangun infrastruktur HPC terlebih dahulu? Baik, kami jawab. Menurut kami, keduanya harus dibangun secara paralel. Talenta AI tanpa infrastruktur HPC akan kesulitan melakukan riset dan pengembangan secara maksimal. Sedangkan HPC tanpa talenta juga tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Namun jika harus memilih prioritas awal, kami memilih pembangunan talenta terlebih dahulu karena SDM adalah pihak yang merancang, mengelola, dan memanfaatkan infrastruktur tersebut. Ya, sudah. Bagaimana Mas Rosidan? Baik, sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Hasna dan Mas Rosidan atas pertanyaan serta jawaban yang diberikan. Untuk selanjutnya, jika sudah ada jawaban lagi untuk Mas, silakan diberikan jawabannya.
izin menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu. Jadi kami ingin meluruskan bahwa posisi kami bukan menolak HPC sepenuhnya, melainkan menolak HPC RES atau perlombaan membangun kapasitas komputasi secara masif. Sebagai contoh, Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan transformasi digital terbaik di dunia melalui e-government, identitas digital, dan layanan publik digital yang integrasi. Namun Estonia tidak dikenal sebagai negara yang memimpin perlombaan HPC global seperti Amerika Serikat, China, India, atau Arab Saudi. Keberhasilan Estonia menunjukkan bahwa inovasi dan daya saing teknologi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas komputasi, tetapi juga oleh tata kelola, kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi argumen kami bukan bahwa HPC tidak penting, melainkan bahwa bagi Indonesia sebagai negara berkembang, investasi pada tata kelola digital, SDM, dan penerapan AI yang tepat guna dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibanding ikut berlomba membangun HPC dalam skala global. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk tim kontra, bagaimana dengan Mas Ibnu? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik, sudah cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari audiens maupun jawaban dari dua tim. Akhirnya kita sampai pada sesi penghujung acara. Saya akan menghitung masing-masing tim untuk memberikan pernyataan atau closing statement. Waktu diberikan selama 2 menit. Dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman sekalian dari kelompok kontra, kami tidak menolak perkembangan AI dan kami juga tidak menolak penggunaan HPC untuk kebutuhan riset nasional. Namun yang kami tolak adalah gagasan bahwa negara berkembang harus ikut dalam perlombaan HPC global demi mengejar prestasi dan kekuatan komputasi semata. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, energi, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, prioritas kita seharusnya bukan membangun superkomputer terbesar, melainkan membangun teknologi yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami berpendapat bahwa strategi yang lebih bijak adalah mengembangkan AI yang tepat guna, menjaga kedaulatan sumber daya, dan memperkuat kapasitas nasional secara bertahap sesuai kebutuhan Indonesia.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang dibawakan oleh tim kontra yang sangat berbobot ini. Terus selanjutnya untuk tim pro dipersilakan untuk memberikan closing statement mereka. Kirim. Kedua. Kita itu. Aku pertama, kamu kedua. Baik, saya akan membacakan closing statement dari tim pro, tim kami. Jadi sepanjang debat ini, tim kontra berfokus pada risiko yang mungkin muncul dari pembangunan HPC dan AI. Mereka berbicara tentang konsumsi energi, ketergantungan teknologi, dan berbagai tantangan lainnya. Namun satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa tantangan tersebut bukan alasan untuk berhenti berkembang. Setiap teknologi besar dalam sejarah selalu membawa risiko. Revolusi industri membawa tantangan, internet membawa tantangan, bahkan listrik pun pernah dianggap beresiko. Tetapi negara yang maju bukanlah negara yang menghindari perubahan, melainkan negara yang mampu mengelola risiko sambil memanfaatkan peluang. Fakta menunjukkan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan India tidak memilih untuk diam. Mereka berinvestasi pada komputasi, membangun talenta, memperkuat infrastruktur, dan menyiapkan masa depan digital mereka. Hasilnya bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi juga masuknya investasi global, terciptanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas riset, dan penguatan posisi mereka dalam ekonomi dunia. Sebaliknya, jika Indonesia memilih untuk tidak ikut membangun kapasitas komputasi nasional, maka kita akan tetap bergantung pada teknologi yang dikembangkan pihak lain. Data kita akan diproses di luar negeri, inovasi akan lahir di luar negeri, dan nilai ekonomi terbesar juga akan dinikmati oleh pihak luar. Karena itu, bagi tim pro, persoalannya bukan apakah HPC memiliki tantangan. Persoalannya adalah apakah Indonesia ingin menjadi pencipta teknologi atau hanya menjadi pengguna teknologi. Kami memilih Indonesia yang mampu berdiri di atas kemampuan komputasinya sendiri, mengelola datanya sendiri, dan menentukan masa depannya sendiri. Ya, sekian dari tim pro. Terima kasih. Baik, terima kasih tim pro atas closing statement yang sangat baik tersebut. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah membuka wawasan kita tentang dualisme kebijakan teknologi antara membangun infrastruktur superkomputer raksasa demi kedaulatan atau memiliki efisiensi dan spesialisasi digital untuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen, data, serta jawaban yang telah disajikan. Dan terima kasih kembali kepada audiens yang telah berpartisipasi aktif dalam acara hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.